Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar? Semoga di tengah pandemi ini kabarnya sehat selalu, tentunya terhindar dari infeksi virus corona. Satu pekan berjalan kegiatan belajar mengajar sekolah dari tingkat SD, SMP, SMA. Pihak sekolah juga menerapkan protokol kesehatan sebagaimana mestinya. Ya, setiap murid, setiap siswa wajib menggunakan masker sebelum memasuki kuintal sekolah, sebelum memasuki ruang kelas, wajib cuci tangan dan dicek suhunya. Tentu ini adalah salah satu langkah untuk mencegah penyebaran virus corona. Dan sekolah juga mengeluarkan kebijakan ada pemetaan kegiatan belajar mengajar dalam berupa sistem shift KBM. Ya, ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Saya ambil contoh SMA saja. Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Dan SMP juga kelas 1, kelas 2, kelas 3. Dibagi, ya. Hari Senin, ya. Dan Selasa kelas 1 misalnya. Terus Selasa, Rabu sama Kamis kelas 2, Jumat sama Sabtu kelas 3. Ya. Bayangkan ada 12 mata pelajaran, ya, seorang siswa, ya, ada 12 mata pelajaran dibagi 2 berarti 6 mata pelajaran setiap harinya, ya. 6 mata pelajaran setiap harinya dipeta. Satu mata pelajaran hanya menghabiskan waktu 30 menit. Seorang siswi dipaksa kemampuannya bagaimana caranya agar dia bisa mengerti dan paham apa yang diajarkan oleh seorang gurunya hanya dengan waktu 30 menit. Ya, saya kasih contoh. Baru misalnya matematika A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Tiba-tiba 30 menit selesai. Bubar. Ganti dengan mata pelajaran baru. Tentu dengan sistem ini tidak maksimal. Ya, tidak maksimal seorang siswi menangkap apa yang diajarkan oleh seorang gurunya. Sehingga dibutuhkan suatu kreativitas dari seorang guru untuk melakukan transfer knowledge kepada muridnya, sehingga apa yang dia sampaikan, apa yang dia paparkan hanya dengan waktu 30 menit seorang siswa bisa memahami dan bisa mengerti. Tentu ini adalah situasi yang luar biasa dan harus dipahami, ya. Begitupun di hari selanjutnya, hari kedua, 6 mata pelajaran lagi. Jadi satu hari seorang siswa mengikuti kegiatan belajar mengajar, belajar di sekolah 3 jam, di hari berikutnya 3 jam, jadi selama 1 minggu dia hanya mengikuti KBM di sekolah selama 6 jam. Bayangkan, 12 mata pelajaran hanya punya waktu 6 jam di sekolah. Tentu ini tidak seimbang, saudara-saudaraku. Tentu ini tidak seimbang. Bahkan saya yakin juga guru juga merasa tidak puas diberikan waktu 30 menit untuk melakukan transfer knowledge kepada muridnya. Ya. Tentu seorang guru pasti akan banyak memberikan tugas tambahan kepada seorang siswanya. Tugas tambahan ini dikerjakan di rumah ketika seorang murid tidak tahu, harus berkomunikasi dengan gurunya. Ya, kita mengetahui sekarang banyak semua punya Android, ya. Pasti penyampaian informasi menggunakan WA ataupun Facebook ataupun telepon, ya. Sehingga, ya, kita minta sebagai orang tua, ya, agar, ya, dana BOS yang disalurkan oleh pemerintah ke sekolah, tolong alokasikan anggaran itu untuk disumbangkan ke siswa untuk pembelian pulsa, ya, untuk pembelian pulsa internet. Karena apa? Mereka tidak akan efektif selama 30 menit mengikuti KBM di sekolah, ya. 30 menit matematika, 30 menit fisika, 30 menit. Itu tidak akan masuk di logika berpikir mereka, ya. Tentu ada juga yang masuk, tetapi saya yakin, ya, ada beberapa orang juga yang tidak akan masuk, ya. Maka mereka membutuhkan suatu sistem, ya, untuk mereka mencari tahu sesuatu hal yang belum mereka pahami, maka searchinglah di internet. Kemudian tugas ini nanti akan dikirim ke gurunya by WA atau Facebook atau apapun lah, ya. Untuk mencari informasi itu mereka mengakses internet.
mengakses internet tidak ada yang free, harus menggunakan data. Untuk itu kita minta kepada pihak sekolah agar alokasikan anggaran BOS itu untuk memberikan bantuan kepada siswa-siswi untuk membeli pulsa data, ya, agar mereka bisa mengakses internet dengan cepat. Kemudian apa yang mereka tidak paham, mereka bisa akses internet, kemudian kerjakan dan kirim ke rekan teman-teman guru, ya, untuk dinilai apakah pekerjaannya benar atau tidak, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, kita juga minta pihak sekolah agar SPP bila perlu diturunkan 50% bahkan atau digratiskan. Karena apa? Di tengah pandemi ini turunnya pendapatan masyarakat, ya. Semua orang kolaps, ya. Dari penghasilan 1.000 berubah menjadi 500 perak, ya. Sehingga kami minta agar pihak sekolah, ya, melalui Kementerian Pendidikan, agar uang sekolah atau uang SPP bila perlu dihilangkan atau paling tidak hanya bayar 30%. Karena apa? Siswa murid itu hanya 6 jam waktunya di sekolah. Kegiatan KB tatap muka secara langsung tidak maksimal. Kebanyakan sekarang waktunya itu seorang murid, ya, belajar di rumah, pendampingan dari orang tua, melakukan pendampingan untuk kegiatan belajar setiap harinya, sehingga kita minta juga agar uang sekolah itu diringankan, ya. Bila perlu turun 50% atau gratis sekalian, ya. Jadi mohon ini dipertimbangkan agar mutu pendidikan di Republik ini tidak berbeda dengan sebelum corona atau saat corona. Jangan sampai nanti ada perbedaan pengetahuan dari seorang siswa yang sebelum corona dengan saat pandemi ini, ya. Sekali lagi kita sampaikan bahwa tolong alokasikan anggaran di sekolah itu, bantuan dana BOS itu untuk siswa, ya, untuk siswa untuk beli pulsa data ataupun ke gurunya, ya. Gurunya juga diberikan sumbangan bantuan berupa pulsa, ya, agar dia juga bisa berkomunikasi intens dengan siswanya untuk penukaran informasi by sistem by WA atau Facebook yang sangat terkenal sekarang, ya. Sekali lagi sekian dari saya, ya. Terima kasih. Merdeka.